Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat El Fatih TV yang saya banggakan. Luar biasa nih, ada hal yang saya mau sampaikan, yaitu ada 4 hal yang membuat kita semakin kuat di masa pandemi. Apa saja? Nah, penasaran kan? Nah, kita tahu lah ya, bahwa di masa pandemi ini semua orang terdampak. Semua, ya, tidak ada. Bahkan orang yang dianggap kuat pun bahkan ya, bisa kita katakan bahwa sangat-sangat merasakan apa yang ada terjadi saat ini. Dan kita sudah mengalami hampir 2 tahun lah ya. Nah, masalahnya apa yang tetap membuat kita semakin kuat? Secara pribadi yang juga terdampak karena pandemi ini ya, di teman-teman saya dan kru-kru saya di El Fatih TV, yang saya mau bagikan satu pengalaman ya pribadi. Satu, pertama adalah meaning atau makna. Bagaimana kita memaknai apa yang terjadi. Nah, meaning ini sangat berarti karena dengan meaning inilah yang akan menjadi tindak tanduk kita, ya, atau bagaimana kita melakukan sesuatu lagi ke depannya. Artinya ketika kita menganggap bahwa meaning yang terjadi saat ini adalah kita semakin terpuruk, semakin hancur, tidak bisa bangkit lagi, maka yang terjadi pada diri kita adalah seperti itu. Kita akan semakin terpuruk, kita semakin hancur. Tapi coba bayangin, kalau meaning yang teman-teman ambil dengan kejadian sekarang ini, itu membuat atau kita meaningnya adalah kita semakin kuat, semakin bisa lebih beradaptasi dengan keadaan, semakin bisa hidup dan bahkan bisa semakin bermanfaat, maka yang terjadi pada kita adalah lebih dari meaning tadi. Misalnya contoh, teman saya, nih saya contohnya, teman saya ada pengusaha travel. Yang kita tahu di mana pengusaha travel sekarang ini itu sangat-sangat luar biasa terdampaknya. Ya, sangat hancur, bahkan banyak pengusaha-pengusaha travel itu gulung tikar. Karena ya siapa yang mau traveling di keadaan sekarang ini? Dia banyak ditutup. Di Indonesia pun juga sudah sangat diblokir. Nah, yang terjadi, saya tanya ketika itu, kenapa masih semangat sampai sekarang ini? Bahwa dia bilang bahwa ya kalau mungkin karena tidak ada corona saat ini, saya tidak bisa punya anak-anak yatim, mengurusi anak-anak yatim. Mungkin karena tidak adanya pandemi saat ini, saya tidak bisa membuat rumah hafiz. Masya Allah. Ya, karena kenapa? Karena kita bisa tahu bahwa dia tidak menjadikan pandemi ini sebagai sesuatu hal yang membuatnya terpuruk, tapi bagaimana pandemi ini membuat dia semakin kuat. Kita tahu benar, ya, orang terdekat kita, saudara kita yang ada yang jadi korban segala macam, tapi itu betul-betul kita harus maknai bahwa ini adalah satu hal yang mudah-mudahan bisa menjadi saya lebih kuat. Lalu yang kedua setelah meaning adalah learning. Hal apa yang sudah kita pelajari dan apa yang membuat kita itu semakin punya pemahaman lebih terhadap pandemi ini. Baik itu dari segi bisnis, dari segi kehidupan, dari segi berinteraksi dan sebagainya gitu ya. Tapi dari segi pembelajaran ini kita bisa memahami bahwa apa yang sudah bertambah pada diri saya, termasuk ilmu ya, termasuk ilmu. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa skill saya bertambah karena saya bisa banyak belajar ketika pandemi ini, karena saya ada di rumah saja gitu. Saya bisa lebih banyak memahami Al-Quran karena saya banyak belajar ketika masa pandemi ini. Itu pun juga ketika memahami bahwa dengan adanya pandemi ini saya belajar memperbaiki hubungan saya terhadap keluarga saya. Bisa jadi itu luar biasa ya. Jadi kalau kita sudah meaningnya sudah bagus, memaknainya lebih enak, maka setelah itu bahwa kita harus memahami lagi tentang bagaimana kita belajar sesuatu. Ambil
hikmahnya. Ambil sesuatu itu membuat kita lebih memahami ya, kekuatan kita ternyata saya bisa lebih dari sebelumnya. Tuh, sebelum pandemi ya maksud saya. Nah, setelah itu hal yang ketiga yang membuat kita lebih kuat di masa pandemi ini adalah ketiga itu adalah surviving. Iya, kita sebenarnya di masa pandemi ini kita tahu bukan hancur semua. Banyak yang bisa membuat kita harus lebih tenang lah, ya. Tapi sebenarnya di hal yang ketiga ini kita tidak perlu harus menjadi orang yang terlalu ambisius untuk mengambil banyak keuntungan, ya. Harus mengambil banyak keuntungan lebih. Bahkan banyak yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil kesempatan, misalnya menjual produk-produk lebih mahal daripada harga semestinya, misalnya lebih menyusahkan orang lain. Bahkan banyak yang menipu, ya, seperti menjual gas, ya, sudah dikirim transfer uangnya tapi tidak dikirim barangnya. Bahkan itu sudah mengambil banyak keuntungan luar biasa. Padahal sebenarnya ya harusnya yang kita lakukan sebenarnya cuma ya, sebagaimana dikatakan bahwa badai pasti berlalu. Ketika ada badai, ketika ada banyak ujian yang melanda, yang kita lakukan adalah bertahan. Ya, yang penting kita bertahan, yang penting kita bisa kata teman saya, yang penting kita bisa senyum lah. Kita bisa membahagiakan orang di sekitar kita, cukup aja itu. Dan imun kita naik, imun kita lebih bermanfaat, maka cukup di situ saja. Cukup bahwa kita masih bisa bertahan. Ya, bahkan kalau kita masih bisa makan nasi putih sama telur setengah matang itu udah luar biasa. Yang penting kita bisa surviving dulu, ya, sampai menunggu badai ini berlalu. Ya, itu kayak lagu. Ya, tapi bagaimana benar-benar kita ini harus belajar banyak hal. Ya, dari surviving ini penting. Nah, dari surviving ini kita juga belajar satu hal lagi, bahwa ternyata saving di dalam surviving itu penting banget ternyata. Kita menabung, kita berinvestasi di masa-masa sulit, ya, ketika nanti selesai ini, bahwa ternyata saving sama investasi itu sangat penting. Ya, jadi itulah membuat kita juga bisa bertahan. Nah, terakhir 4 hal yang membuat kita kuat selama pandemi itu, yang terakhir adalah caring. Ya, peduli. Ya, betapa banyak orang di luar sana yang kita nonton, yang kita lihat secara viral, yang ada di media-media, itu orang-orang sudah kehilangan ketidakpedulian. Tapi bukan berarti tidak ada juga orang yang peduli. Banyak, bahkan sampai kita meneteskan air mata melihat tayangan-tayangan orang yang masih peduli sama pedagang, sama orang-orang yang membutuhkan, diberikan sembako. Dan ini yang harus kita perbanyak. Yang ini yang harus kita kali banyak, ya, orang-orang seperti ini di Indonesia. Kita tahu kita sangat-sangat terpuruk, tapi yang paling penting adalah kita masih butuh kepedulian. Kita tidak perlu kok untuk misalnya mengusir orang yang berkerumun, tidak. Tapi kita butuh kepedulian bagaimana kita menarik atau membantu orang-orang yang lagi kesulitan. Apalagi di masa pandemi, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, itu sudah diuji. Maka ayo teman-teman lakukan 4 hal ini. Yang pertama tadi meaning, yang kedua learning, yang ketiga surviving, dan keempat adalah caring. Terima kasih dari saya. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.